Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif untuk SMK kelas 10 semester 1. Untuk pertemuan yang kelima ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami proses mesin konversi energi. Kali ini kita akan membahas tentang mesin konversi energi. Pokok pembahasannya kita akan fokus pada pengertian energi, sifat energi, bentuk-bentuk energi, serta definisi dan macam-macam mesin konversi energi. Materi ini akan disampaikan oleh Juni Eko Kuncoro SPD. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini nanti, diharapkan para siswa dapat yang pertama memahami pengertian energi, yang kedua memahami sifat energi, kemudian yang ketiga memahami bentuk-bentuk energi, serta yang keempat memahami definisi dan macam-macam mesin konversi energi. Pengertian energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan suatu besaran turunan dengan satuan Newton meter atau Joule. Energi dan kerja mempunyai satuan yang sama, sedangkan kerja dapat kita definisikan sebagai usaha yang dapat dilakukan oleh gaya sebesar F Newton untuk memindahkan benda sejauh S meter. Kemudian, hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu untuk hukum termodinamika yang pertama. Pada hukum termodinamika yang pertama ini nanti menyatakan bahwa energi itu bersifat kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Akan tetapi, dapat diubah atau dikonversi ke dalam bentuk yang lainnya dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Energi ini bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya, ya. Kemudian sifat dari energi. Ilmu yang mempelajari perubahan energi dari energi satu ke bentuk energi lainnya disebut dengan ilmu konversi energi. Adapun tingkat keberhasilan perubahan energi tersebut disebut dengan nama adalah efisiensi. Sifat-sifat energi secara umum adalah yang pertama, transformasi energi. Artinya, energi ini dapat diubah menjadi bentuk lain. Misalkan energi panas, kemudian maksudnya energi panas pembakaran menjadi energi mekanik mesin. Contoh yang lainnya adalah proses perubahan energi atau konversi energi pada turbin dan pompa, seperti gambar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transfer energi, yaitu energi panas atau heat dapat ditransfer dari tempat satu ke tempat lain, ya, atau dari material satu ke material lainnya. Ini untuk energi, transfer energi. Kemudian yang berikutnya, perhatikan gambar, ya. Energi dapat dipindahkan ke benda lain melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Ini disebut dengan nama adalah energi mekanik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah energi ini adalah kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat kita musnahkan. Nah, bentuk-bentuk energi. Bentuknya apa saja? Bentuk-bentuk energi. Meskipun energi ini bersifat abstrak, namun bentuk-bentuk energi dapat dijelaskan di bawah ini.
Yang pertama, kira-kira apa? Nah, energi kinetik. Ini merupakan energi suatu benda karena bergerak dengan kecepatan tertentu. Sebagai contoh mobil. Ya, mobil yang bergerak, kemudian benda jatuh dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, apa kira-kira ini? Nah, energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada benda karena kedudukannya di atas permukaan bumi. Sebagai contoh adalah energi potensial air. Ini adalah energi yang dimiliki air karena ketinggiannya dari permukaan bumi. Contohnya air waduk di pegunungan ini dapat dikonversi menjadi energi mekanik untuk memutar turbin yang selanjutnya dikonversi lagi menjadi energi listrik. Kemudian yang berikutnya, apa ini kira-kira? Nah, energi mekanik merupakan energi total atau gabungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Adapun energi atau kerja mekanik pada mesin-mesin panas merupakan kerja yang dihasilkan dari proses ekspansi atau kerja yang dibutuhkan proses kompresi. Energi mekanik ini merupakan energi gerak. Misalkan turbin air akan mengubah energi potensial menjadi energi mekanik untuk memutar generator listrik. Seperti di gambar ini. Ini contoh dari apa namanya? Turbin air ya, yang mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Kemudian yang berikutnya, energi listrik. Energi listrik ini adalah energi yang berkaitan dengan arus elektron. Dinyatakan dalam watt jam atau Wh, watt hour atau kilowatt hour. Kemudian arus listrik ini akan mengalir bila penghantar listrik dilewatkan pada medan magnet. Bentuk transisinya adalah aliran elektron melalui konduktor jenis tertentu. Energi listrik ini dapat disimpan sebagai energi medan elektrostatis, yang merupakan energi yang berkaitan dengan medan listrik yang dihasilkan oleh terakumulasinya muatan elektron pada plat-plat kapasitor. Berikutnya, kira-kira betul, ini merupakan energi elektromagnetik. Merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Ya, energi radiasi ini dinyatakan dalam satuan energi yang sangat kecil, yaitu elektron volt atau eV atau mega elektron volt (MeV), yang jumlahnya yang juga digunakan dalam evaluasi pada energi nuklir. Kemudian yang berikutnya merupakan energi kimia. Energi kimia ini merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron, di mana dua atau lebih atom molekul ini berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia ini hanya dapat terjadi dalam bentuk energi yang tersimpan, misalkan pada baterai atau akumulator. Bila energi ini dilepas dalam suatu reaksi, maka reaksinya disebut dengan reaksi eksotermis, yang dinyatakan dalam kilojoule atau BTU, British Thermal Unit, atau kilokalori. Bila dalam reaksi kimia energinya terserap, maka disebut dengan reaksi
endodermis. Sumber energi bahan bakar yang sangat penting bagi manusia ini adalah reaksi kimia eksotermis yang pada umumnya disebut sebagai reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini melibatkan oksidasi dari bahan bakar fosil. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, saya yakin sudah tahu, energi nuklir. Merupakan energi dalam bentuk energi tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Ya, saya ulangi, akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Energi ini dilepas sebagai hasil usaha partikel-partikel untuk memperoleh kondisinya yang lebih stabil. Satuan yang digunakan adalah juta elektron reaksi. Pada reaksi nuklir ini dapat terjadi peluruhan radioaktif, reaksi fisi dan fusi. Ya. Kemudian yang berikutnya, energi termal. Merupakan bentuk energi dasar di mana dalam kata lain adalah semua energi yang dapat dikonversikan secara penuh menjadi energi panas. Sebaliknya, pengkonversian dari energi termal ke energi lain ini dibatasi oleh hukum termodinamika kedua. Bentuk energi transisi dan energi termal adalah energi panas dan dapat pula dalam bentuk energi yang tersimpan sebagai kalor atau kalor sensible yang berupa entalpi. Ya. Kemudian yang berikutnya merupakan energi angin. Nah, energi angin ini merupakan energi yang tidak akan habis. Material utamanya berupa berupa angin dengan kecepatan tertentu yang mengenai turbin angin sehingga menjadi gerak mekanik dan listrik. Nah, contohnya itu. Kemudian definisi dan macam-macam mesin konversi energi. Oke. Mesin konversi energi ini adalah suatu peralatan atau pesawat yang berfungsi untuk mengubah suatu energi menjadi energi yang lain sehingga akan menghasilkan sebuah kerja atau usaha yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Adapun macam-macam mesin konversi energi yang sangat banyak ini antara lain yang pertama adalah motor bakar. Motor bakar ini merupakan suatu pesawat kerja yang mengubah energi kimia dari campuran bahan bakar dengan udara menjadi energi mekanik. Mekaniknya karena berputarnya poros engkol. Jika kita tinjau dari cara memperoleh energi termal ini, proses pembakaran bahan bakarnya, maka motor bakar ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembakaran luar, yang kedua yaitu motor pembakaran dalam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah motor pembakaran luar. Pada motor pembakaran luar, proses pembakaran bahan bakar ini terjadi di luar mesin. Sehingga untuk melaksanakan pembakaran digunakan mesin tersendiri. Ya, sebagai contoh ini pada gambar, panas dari hasil pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi terlebih dahulu melalui media penghantar, baru kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Misalnya pada ketel uap dan turbin uap. Nah, kemudian yang kedua. Nah, ini yang sekarang nih ya. Motor pembakaran dalam. Pada motor pembakaran dalam, proses pembakaran bahan bakar dan udara terjadi di dalam mesin itu sendiri. Sehingga panas dari hasil pembakaran langsung bisa diubah menjadi tenaga mekanik.
Misalnya pada motor bakar torak, turbin gas, mesin propulsi pancar gas. Kemudian contohnya adalah alat transportasi yang menggunakan prinsip kerja motor pembakaran dalam. Ini adalah turbin pada pesawat terbang. Kemudian sepeda motor dan mobil. Nah, itu untuk motor pembakaran dalam. Kemudian berdasarkan prinsip kerja motor bakar ini dibagi menjadi 3 macam. Apa saja? Nah, yang pertama ini adalah motor bensin. Motor bensin ini adalah motor pembakaran dalam yang bahan bakarnya menggunakan bensin. Pada motor bensin, campuran bensin dengan udara dibakar untuk memperoleh energi termal. Energi ini selanjutnya digunakan untuk melakukan gerak mekanis. Prinsip kerja motor bensin secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Campuran udara dan bensin dari karburator ini dihisap masuk ke dalam silinder, dimampatkan oleh gerak naik torak, kemudian dibakar oleh percikan bunga api dari busi untuk memperoleh tenaga panas. Yang mana dengan terbakarnya gas-gas ini akan mempertinggi suhu dan tekanan di dalam ruang silinder. Sehingga torak bergerak naik turun di dalam silinder akibat tekanan tinggi pembakaran tadi ya. Gerak naik turun piston kemudian diubah menjadi melalui batang torak menjadi gerak putar poros engkol. Melalui mekanisme katup yang terhubung ke poros engkol, untuk pengaturan pembukaan dan penutupan katup, masuk bahan bakar dan katup buang sisa-sisa pembakaran dilakukan secara periodik. Nah, nanti kita bahas yang lebih detailnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah motor diesel. Motor diesel ini adalah motor pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar minyak diesel atau solar, kalau sekarang namanya biodiesel ya, atau B3 atau B berapa itu ya. Motor ini sering disebut dengan motor penyalaan kompresi atau namanya compression engine, ignition engine. Karena penyalaan bahan bakarnya diakibatkan oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar yang sangat tinggi. Cara pembakarannya dan pengatomisasiannya atau atomizingnya bahan bakar pada motor diesel ini tidak sama dengan motor bensin. Pada motor diesel yang dihisap oleh torak dan dimasukkan ke dalam ruang bakar hanya udara. Ingat ya, hanya udara yang masuk ke ruang bakar. Yang selanjutnya udara tersebut dikompresi sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum torak mencapai titik mati atas ya, atau TMA, bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi, maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya, sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar solar dapat terbakar sendiri, maka diperlukan rasio kompresi 15-22 dan suhu udara kompresi sekitar 600 derajat Celcius. Kira-kira 600 derajat Celcius. Kemudian yang berikutnya, nah kira-kira apa nih? Yang ketiga. Ini merupakan namanya motor Wankel. Motor Wankel atau sering dikenal juga dengan sebutan mesin rotari atau rotary engine, yaitu tipe mesin pembakaran dalam yang terdiri atas rotor berbentuk segitiga sama sisi yang berputar dalam stator. Nah, dibandingkan motor torak, getaran motor Wankel lebih halus karena tidak banyak bagian yang bergerak. Selain itu lebih ringan
dan lebih kecil ukurannya. Untuk ukuran yang sama besar, mesin Wankel ini dapat menghasilkan tenaga gerak 2 kali lebih besar daripada mesin torak konvensional. Secara umum, bagian utama dari mesin ini adalah rotor segitiga sama sisi dengan ruang pembakaran berbentuk epitrokoida. Rotor bergerak sedemikian rupa sehingga ujungnya senantiasa menyentuh dinding ruang pembakaran yang terbagi atas 3 bidang. Dalam 3 bidang tersebut terjadi 3 proses utama operasi sebuah mesin, yaitu pemampatan bahan bakar, kemudian pembakaran bahan bakar, dan yang satunya adalah pembuangan sisa bahan sisa pembakaran. Nah, kemudian berikutnya adalah turbin gas. Turbin gas ini adalah suatu alat yang memanfaatkan gas sebagai fluida untuk memutar turbin dengan pembakaran internal. Di dalam turbin gas, energi kinetik ini dikonversi menjadi energi mekanik melalui udara bertekanan yang memutar roda turbin sehingga menghasilkan daya. Sistem turbin gas yang paling sederhana terdiri dari 3 komponen, yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin gas. Nah, prinsip kerja sistem turbin. Gas turbine engine. Udara masuk ke dalam kompresor melalui saluran masuk udara atau inlet. Kemudian kompresor ini berfungsi untuk menghisap dan menaikkan tekanan udara tersebut, sehingga temperatur udara juga meningkat. Kemudian udara bertekanan ini masuk ke dalam ruang bakar. Di dalam ruang bakar dilakukan proses pembakaran dengan cara mencampurkan udara bertekanan dengan bahan bakar. Proses pembakaran tersebut berlangsung dalam keadaan tekanan konstan, sehingga dapat dikatakan ruang bakar hanya untuk menaikkan temperatur. Gas hasil pembakaran tersebut dialirkan ke turbin gas melalui suatu nozzle yang berfungsi untuk mengarahkan aliran tersebut ke sudut-sudut turbin. Daya yang dihasilkan oleh turbin gas tersebut digunakan untuk memutar kompresornya sendiri dan memutar beban lainnya seperti generator listrik. Setelah melewati turbin ini, gas tersebut akan dibuang keluar melalui saluran buang atau exhaust. Ya, di situ ada keterangannya ya. Di sini ada kompresor dan ada combustion chambernya dan ada turbinnya. Nah, ini contoh dari sistem prinsip kerja sistem turbin. Kemudian yang sekarang yang baru digembar-gembarkan oleh pemerintah, ya, motor listrik. Nah, motor listrik ini merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalkan memutar timpeler pompa, fan, atau blower, atau pergerakan kompresor. Kemudian ada lagi mengangkat bahan dan sebagainya. Motor listrik ini biasanya juga digunakan pada peralatan listrik rumah tangga seperti mixer, mobil listrik, sepeda motor listrik, pompa air, dan sebagainya. Nah, ini untuk gambar dari motor listrik yang ada di mobil listrik. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kompresor. Kompresor ini adalah alat penampat atau pengkompresi udara. Dengan kata lain, kompresor ini adalah penghasil udara mampat, udara bertekanan. Karena proses pemanfaatan udara ini mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di sekelilingnya. Nah, mesinnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, mesin refrigerator.
refrigerasi atau pengkondisi udara atau yang dikenal dengan AC ya, air conditioning. Mesin refrigerasi ini secara umum digunakan untuk pengkondisian udara suatu ruangan, rumah, atau industri, sehingga setiap orang yang berada pada ruangan tersebut akan merasa nyaman. Alatnya ini biasanya disebut dengan nama AC. Kemudian yang berikutnya adalah apa ini kira-kira? Ini adalah sel bahan bakar atau namanya fuel cell. Fuel cell pada dasarnya mirip dengan baterai, yaitu sumber daya yang menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan arus listrik. Perbedaannya terletak pada sumber energi yang didapat. Jika baterai memanfaatkan reaksi kimia dan membutuhkan pengisian daya untuk mendapatkan arus listrik, maka fuel cell tidak membutuhkan pengisian daya, melainkan pengisian bahan bakar. Jadi fuel cell ini memanfaatkan bahan bakar untuk direaksikan secara elektrolisis untuk menghasilkan elektron dan mengalirkan arus listrik. Salah satu bahan bakar yang sering digunakan untuk fuel cell ini adalah hidrogen. Ya, ini salah satu bahan bakar masa depan. Kemudian yang berikutnya yaitu solar cell atau energi surya. Solar cell ini adalah suatu alat yang mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Dalam perkembangannya, energi listrik ini mampu dimanfaatkan menjadi berbagai macam energi lainnya. Salah satu contohnya adalah energi gerak. Secara sederhana, solar cell ini terdiri dari persambungan bahan semikonduktor bertipe P, positif dan negatif, atau yang dikenal dengan PN junction semiconductor, yang jika terkena sinar matahari maka akan terjadi aliran elektron, dan aliran elektron inilah yang disebut sebagai aliran arus listrik. Nah, kesimpulannya, energi ini dapat kita didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Kemudian, ilmu yang mempelajari perubahan energi dari energi satu bentuk ke bentuk lainnya disebut dengan ilmu konversi energi. Ketiga, meskipun energi ini bersifat abstrak, namun bentuk-bentuk energi ini dapat dijelaskan. Kemudian yang terakhir, mesin konversi energi ini adalah suatu peralatan atau pesawat yang berfungsi untuk mengubah suatu energi menjadi energi yang lain, sehingga menghasilkan sebuah kerja atau usaha yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Ya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.